juga yang menanyakan sejak pagi mengenai hal itu, karena belum ada satupun yang kemudian terang-terangan mengatakan maju capres begitu. Jadi ini pertama sekali ada yang mengatakan akan mau maju capres, kecuali mungkin Pak Muhaimin Iskandar ya. Tetapi yang menarik adalah saat ini kan posisinya masih sebagai pejabat pemerintah dan belum ada satupun pejabat pemerintah yang terang-terangan mengatakan akan maju capres, karena memang ada etika yang mesti kita jaga di situ. Iya, kita tentu yang menentukan itu publik ya, masyarakat ya, kita menyampaikan. Saya lebih prefer kita itu konsisten, kalau jangan pakai standar ganda. Ketika orang yang kita dukung kita bilang etis, ketika orang yang tidak kita dukung kita bilang tidak etis. Contohnya tadi itu misalnya orang belum berakhir masa jabatannya, kemudian diwawancara, kemudian dia sampaikan dia siap, dibilang tidak etis. Pak Jokowi itu belum berakhir, kalau mau segi etika dulu itu 5 tahun itu, dan bahkan Pak Jokowi. Terus sindir Nasdem soal pencapresan Anies, PDIP dinilai tak dewasa berpolitik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Jayadi Hanan menilai sikap PDI Perjuangan yang terus-menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 kurang tepat. Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Sikap ini tidak elegan, harus dewasa itu para elit partai, justru mereka harus mengerti etika politiknya, kata Jayadi kepada Kompas.com Selasa 11 Oktober 2022. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dengan pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024, sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi Partai Besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. Koalisi ini bukan koalisi Pilpres 2024, koalisi ini adalah koalisi pemerintahan Jokowi yang batas terakhirnya tahun 2024 bukan untuk pemilu, ujar Jayadi. Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, tuturnya. Lagi pula, lanjut Jayadi, pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dengan mengusung capres atau membentuk koalisi. Maka tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan dari pemerintahan jika kelak mendukung capres atau berkoalisi dengan oposisi. Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mendepak karena mereka dari pemerintahan, ujarnya. Selain itu, kata Jayadi, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, partai baiknya tidak ikut campur terkait ini. Sekalipun PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi, harusnya Pak Jokowi ambil sikap netral. Mau Nasdem mencalonkan siapa saja terserah, kata dosen Universitas Paramadina itu. Sebagaimana diketahui, pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengaku tengah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Langkah Nasdem ini menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Ya, biru itu dulu warna Belanda, kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ada. Anies kan banyak warna biru, kata Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Minggu 9 Oktober 2022. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, ujarnya. Kendati tak menyebut gamelan tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakinkan bahwa elit PDIP itu tengah menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Jayadi Hanan menilai sikap PDI Perjuangan yang terus-menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 kurang tepat.
Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Sikap ini tidak elegan, harus dewasa. Itu para elit partai, justru mereka harus mengerti etika politiknya, kata Jayadi kepada Kompas.com Selasa 11 Oktober 2022. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024, sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi Partai Besutan Surya Paloh di pemerintahan Jokowi saat ini. Koalisi ini bukan koalisi Pilpres 2024, koalisi ini adalah koalisi pemerintahan Jokowi yang batas terakhirnya tahun 2024, bukan untuk pemilu, ujar Jayadi. Jadi memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, tuturnya. Lalu pula lanjut Jayadi, pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024. Sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membantu koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Terus sindir Nasdem soal pencapresan Anies, PDIP dinilai tak dewasa berpolitik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Jayadi Hanan menilai sikap PDI Perjuangan yang terus-menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 kurang tepat. Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Sikap ini tidak elegan, harus dewasa. Itu para elit partai, justru mereka harus mengerti etika politiknya, kata Jayadi kepada Kompas.com Selasa 11 Oktober 2022. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dengan pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024, sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi Partai Besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. Koalisi ini bukan koalisi Pilpres 2024, koalisi ini adalah koalisi pemerintahan Jokowi yang batas terakhirnya tahun 2024, bukan untuk pemilu, ujar Jayadi. Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, tuturnya. Lagi pula lanjut Jayadi, pemerintah Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membantu koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dengan mengusung capres atau membantu koalisi. Maka tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan